Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Pemikiran Hukum Islam Modern ya. Nah, di sini dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang Islam dan tradisi kontemporer ya. Yang pertama itu masalah sumber ajaran Islam. Nah, saat awal Islam datang ya, ini pada masa jahiliyah itu ya, bangsa kafir Quraisy itu dia sudah memiliki beberapa hukum ya, banyak hukum ya. Dan hukum ini ya, baik yang berkaitan dengan dirinya ataupun kepada orang lain ya, maksudnya berkaitan dengan antara dia sama Tuhannya, antara dia dengan orang lain ya. Ini. Nah, itu semua hukum itu emang sudah ada. Tetapi ketika Al-Quran datang, Islam datang, ya, Islam itu membawa hukum yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Dan hukum-hukum yang dahulu itu ada hukum yang diterima, masih diterima, ya, ada yang masih sudah dinasakh, ya, ada yang sudah dihapus, ya, ada yang sudah direvisi. Nah, ini. Jadi Al-Quran dan Hadis ini ternyata, ya, memang terkadang itu ya, kenapa dia jadi menerima ya, ini karena sudah sejalan dengan Al-Quran dan Hadis ya. Karena tujuan dari adanya hukum dalam ajaran Islam itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri ini. Jadi hukum-hukum jaliyah itu ada yang bisa terkadang diterima ya, dan ada yang ditolak. Diterima karena sesuai dengan kemaslahatan para umat manusia ini, dan ditolak karena dia tidak sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Contohnya kayak pernikahan ya. Di zaman Rasul itu sebelum Islam itu pernikahan itu berbagai macam cara ya. Tapi yang cara Islam itu pun ada. Ini pernikahan itu. Dan yang cara seperti Islam itulah yang diterima dalam ajaran Islam ini sampai sekarang ya. Contoh lagi seperti halnya ajaran mereka yang membunuh anak kecil, wanita anak kecil ya. Itu dibunuh ya ini. Nah, itu sekarang tidak ada lagi, dihapus ya. Selanjutnya ya. Jadi hukum Islam itu ya berasal dari dua ya. Pertama Al-Qur'an dan yang kedua Al-Hadis ya. Dan tujuan dari adanya hukum itu adalah untuk memberi keselamatan dan kemaslahatan umat manusia ya. Biar kita nanti selamat di dunia ya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ini. Tentu ya, hukum Islam itu tidak secara spesifik disebutkan secara detail ya, tapi terkadang disebutkan secara global, bahkan kebanyakan global gitu kan. Ini maka disinilah pentingnya peran mujtahid ya. Dia berijtihad merumuskan hukum-hukum yang baru dengan melihat hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Itulah yang perannya seorang mujtahid ya, ini. Nah, lanjut ya, kita di sini membahas tentang Islam dan budaya ini. Apakah Islam itu suatu budaya atau Islam itu budaya itu bagian dari Islam atau Islam bagian dari budaya? Nah, ternyata di sini singkatnya ya, menurut Amir Rubai ya, Islam itu bukanlah hasil dari produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya dan sebuah peradaban. Ini. Jadi peradaban ketika Islam datang, Islam membuat peradaban baru ya, yaitu peradaban yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini. Jadi kalau ada budaya sebelum Islam yang memang bagus ya, yang sesuai dengan untuk kemaslahatan umat, yaitu diambil oleh Al-Quran dan Hadis ya. Bahkan bukan hanya di budaya daerah Arab saja ya. Contohnya kayak budaya kita di Indonesia ya. Budaya apa yang bagus, yang tidak bermasalah dengan Al-Quran dan Hadis, itu dianggap suatu bagian dari Islam ya. Maksudnya Islam itu tidak mengapa gitu dengan budaya-budaya seperti itu. Selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, tidak masalah ini. Jadi kalau di sini beliau ini mengatakan bahwasanya Islam itu membuat peradaban baru ya, budaya baru. Tapi tidak menutup kemungkinan budaya-budaya yang dulu itu yang sejalan dengan kemanusiaan itu juga diterima oleh
Islam. Nah, secara umum ya, secara garis besar konsep konsep Islam itu ya, itu berangkat dari dua pola ini, yaitu adalah pola hubungan antara hubungan secara vertikal ya, antara dia dengan Tuhannya ya, dan juga hubungan secara horizontal ya, antara dia dengan orang lain. Kalau secara vertikal, hubungan secara vertikal antara masalah ibadah antara dia dengan Tuhannya, puasa, zakat ya. Zakat mungkin dua ya, ada sama Tuhannya sama sesama manusia. Tapi kalau puasa ya, sholat itu vertikal ya, antara dia dan Tuhannya ini. Sementara horizontal ya, ini ibadah juga ya, tapi ibadah yang berkaitan dengan antara sesama manusia. Contohnya kayak zakat ya, ini. Ada lagi muamalah ya, hibah ya, transaksi jual beli dan sebagainya. Nah, itu dilihat dari dua aspek ya. Ini dari konsepnya Islam itu memiliki dua hubungan, itu hubungan vertikal dan horizontal. Selanjutnya lagi teman-teman, karakteristik hukum Islam. Nah, di sini. Jadi karena ya tujuan hukum Islam itu adalah untuk kebahagiaan di dunia ya. Ini dan di akhirat ya. Ini tujuannya itu, maka perlulah atau terdapat 5 sifat dan karakteristik hukum Islam itu. Ini. Yang pertama apa? Sempurna ya. Hukum Islam itu sempurna, bagus, sesuai ini. Artinya tidak ada hukum di dunia ini yang lebih bagus daripada Islam ya. Jadi sudah paling benar, udah hukum itu udah paling pas ini. Tidak ada lagi hukum yang lebih pas dari Islam ya. Walaupun sebenarnya hukum Islam itu kan banyak ada yang global ya ini. Maka itulah pentingnya peran seorang mujtahid. Dia berijtihad kalau ada masalah yang baru ya. Dia berijtihad ya. Ini tapi didasari oleh Al-Qur'an dan hadis ya. Didasari oleh dalil-dalil yang global tadi. Dan yang kedua adalah elastis ya. Hukum Islam itu selain dia sempurna, dia juga elastis ya. Elastisnya ya lentur, luas ya ini. Baik dalam hal muamalah, ibadah, jinayah ya. Jadi dia itu nggak kaku hukum Islam itu. Contohnya apa ya? Seperti halnya masalah muamalah ya. Ini atau masalah halal haram ya. Ketika bangkai itu ya, itu kan hukumnya haram ya, haram dimakan ya. Tapi kalau kita berada di hutan ya, tidak ada makanan selain bangkai itu ya. Kalau enggak kita bisa mati. Nah, ini elastis ya. Ini sifat hukum Islam itu lentur, akhirnya diperbolehkan ini. Masalah ibadah ya. Kalau seandainya kita agak susah ya, kan sholat wajib ya di awal waktunya ya kan. Sholat itu maksudnya wajib di waktunya ini. Kan yaitu zuhur ya, ini. Asar di waktunya ya. Tapi kalau kita dalam perjalanan bisa diqodho dan diqosar ya. Diqodho digabungkan ya. Jamak dan qosor ya. Di jamak digabungkan, qosor diringkaskan, yang darinya 4 menjadi 2 ya ini. Ini kan rukhsah ya, elastis ya. Jadi hukum Islam itu tidak memberatkan ya. Karena dia sifatnya elastis ya. Jadi orang tuh jadi enak ya. Dengan Islam itu jadi ringan, ya nggak ada masalah ini. Nah, sama kayak jinayah dan lain sebagainya ya. Jadi sifat Islam itu selain sempurna, dia juga bersifat elastis ya. Selanjutnya adalah sifat Islam itu ya, ini universal dan dinamis ya. Universal artinya ya, dia di mana aja ya, ini daerah mana aja, bukan hanya daerah Arab saja ya, bukan hanya bagi bangsa Arab saja, orang ajam pun yang bukan bangsa Arab pun juga nyaman ya menerima ajaran Islam itu ya, karena ajaran Islam itu universal ya, seluruh semuanya kena ini ya, jadi nggak ada masalah ya ini. Dan juga dia dinamis ya, cocok untuk setiap zaman ya, dari zamannya Nabi ya sampai zaman kita ini, itu cocok Islam itu ya.
Contohnya apa? Ini. Contohnya kayak mungkin Islam menjunjung adab ya, sopan santun ya, kejujuran. Nah, ini kan tidak merugikan orang lain ya, tidak melakukan riba ya. Riba kan merugikan orang lain. Nah, kan cocok. Semua tempat orang tidak ingin ditipu, ya kan? Di mana aja orangnya, siapa aja orangnya, dia tidak ingin didustai, tidak ingin dikhianati. Nah, kan? Ini universal ya. Dan kapanpun orangnya, waktunya di zaman apapun dia sama ya, tidak ada yang ingin dikhianati, ingin ditipu dan sebagainya. Makanya ini ajaran Islam universal dan dinamis. Selanjutnya ya ini. Bahkan ya untuk yang non muslim pun ya sangat bagus dengan hukum Islam ini. Maka itu terbukti dengan adanya Piagam Madinah ya. Piagam Madinah ini melindungi ya kepercayaan non muslim saat itu. Ini mereka bebas memeluk agama apa aja ya. Tidak ada la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam agama. Bebas semua apa aja ini. Dan semuanya dalam naungan Islam. Bahkan Rasulullah kan ini barang siapa yang menyakiti non muslim ya, maka dia seakan-akan menyakiti Rasulullah. Nah, ini. Jadi semuanya itu akan aman dengan hukum Islam ini ya, siapapun agamanya, apapun bangsanya ya, zamannya kapanpun. Selanjutnya adalah yang keempat ya. Ini sifat Islam itu, sifat hukum Islam itu adalah sistematis. Ini ada saling keterkaitan antara satu hukum ini dan hukum itu. Ini contohnya ya, kalau dalam sholat ya, dalam ayat itu disebutkan kita wajib wa atus aqimus shalah wa atuz zakah ya, ini dirikanlah sholat ini dan tunaikanlah zakat ini. Bahkan ya mungkin sistematis ini ya bisa kita masalah jinayah ya, ini contohnya kayak apa ya, masalah hukum qazab, seandainya masalah hukum qazab. Ketika seseorang laki-laki ya, dia itu melihat istrinya sedangkan berbuat zina dengan orang lain, nah ini, maka di sana dia diharuskan beberapa hukum di sana. Dia harus mendatangkan 4 saksi ya, ini. Kalau enggak bisa 4 saksi ya, maka dia akan dihukum qazab ya, 80 dicampuk 80 kali ya. Biar terbebas itu ya, dia apa? Dia besok bersumpah li'an. Nah, ini hukumnya sistematis ya. Jadi ya, banyak hukum di sana ya. Jadi tidak ada hukum yang menzalimi mereka ini. Dan hukumnya itu logis ya, ini. Ya apa tidak ada yang merugikan satu pihak atau dua pihak ya, ini. Ketika dia berani bersumpah li'an, maka hukuman itu ya, hukuman had itu akan berpindah ke istrinya. Nah, istrinya juga bisa membela diri ya kalau seandainya dia berani bersumpah li'an. Nah, ini kan jadinya logis ya, masuk akal hukuman dia itu ya, tidak ada saling menzalimi orang lain dan sistematis ya. Selanjutnya adalah yang kelima, hukum Islam itu bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Ini. Jadi ta'akuli, ada hukum Islam itu yang ta'akuli, yang masuk akal. Ini bisa diterima ya. Ini biasanya masalah muamalah ini kan, masalah fikih jinayah masuk akal ini. Yang mencuri banyak ukurannya ya, ini adalah bisa potong tangan, nah kayak begitu ya. Ini dan orang yang minum khamar hukumannya bisa dicambuk ya, cambuknya mungkin 40 kali ya, ini ya kan tidak di penjara istilahnya kan dalam 2 tahun 3 tahun ya, kasihan dia, yang penting dicambuk ya, ta'akuli ya, masuk akal dan tidak hemat biaya ya, ini dan memberikan efek jera ya, ini jadi ta'akuli ya. Dan ada yang kedua adalah ta'abudi. Ya, ini ta'abudi ini karena kita hanya menyembah aja, kehambaan ya antara dia dan Tuhannya. Ta'abudi ini biasanya masalah ibadah. Kita sholat zuhur 4 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat. Kenapa itu? Kita taatin aja ya, itu enggak usah kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ya, ta'abudi. Ya. Nah, selanjutnya selain dari yang 5 itu ya, ternyata hukum Islam ini memiliki ciri-ciri yang khusus. Ini ada beberapa ciri-ciri khusus tentang hukum Islam. Ya. Yang pertama adalah hukum Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu. Dan yang kedua adalah hukum Islam itu dibangun
berdasarkan prinsip akidah, iman dan tauhid dan akhlak ataupun moral. Ini. Dan yang ketiga, hukum Islam bersifat universal, ya, ini. Dan diciptakan untuk rahmatan lil alamin, ya, untuk kepentingan seluruh umat manusia, ya. Mau dia muslim, mau dia kafir, semuanya cocok, ya, dimanapun dia, ya. Mau di sana, mau negeri Cina, ya, di Amerika, ya, di Arab, semuanya sama, ya. Hukum Islam yang selanjutnya, hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Nah, makanya ada contohnya kayak dia berzina, ya, ada hukuman sanksi di dunia ini. Atau yang hukuman di akhirat juga ada. Nah, kayak begitu. Selanjutnya, ya, dan ciri-cirinya apa? Hukum Islam mengarah kepada jamaiyah, ya, kebersamaan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jadi hukum Islam ini mengacu kepada kebersamaan, ya, untuk kepentingan masyarakat bersama, ya, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan perorangan, ya. Ini. Selanjutnya, hukum Islam itu dinamis, ya, sesuai ini dengan tuntutan waktu, ya, perkembangan zaman dan dimanapun dia berada, ya, sesuai mau di tempatnya kapan, di mana, waktunya kapan, itu dinamis, ya. Selanjutnya, hukum Islam bertujuan untuk, nah ini paling penting, ya, menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Itu tujuannya adanya hukum Islam, ya. Allah Ta'ala memberikan syariat untuk umat manusia, tidak lain adalah untuk atau demi kepentingan umat manusia itu sendiri, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.